Hello everyone, Assalamualaikum. Today we are going to study about procedure text. Setelah mempelajari bahan ajar ini, siswa diharapkan mampu memahami pengertian procedure text, mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur text procedure. What is the procedure text? Dalam bahasa Indonesia, text procedure itu biasa disebut sebagai teks petunjuk. A procedure text is a text that explains the way how to do something or how to make something. Jadi teks petunjuk itu adalah teks yang menjelaskan cara bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Untuk apa sih procedure text itu ditulis? Text procedure memiliki fungsi sosial atau tujuan komunikatif. The communicative purpose or social function of a procedure text is to tell how to do something or to describe how to make something. Or we can say to explain how to make something. Jadi, fungsi sosial atau tujuan komunikatif dari text procedure adalah untuk menceritakan atau mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kata do something atau make something cakupannya bisa sangat luas. Kita pernah pelajari text label, di dalamnya juga bisa kita jumpai text procedure. Misalnya petunjuk pemakaian, petunjuk penyajian suatu makanan, kemudian petunjuk penyimpanan, dan sebagainya. Selain itu, procedure text juga bisa berupa resep masakan atau petunjuk cara mengoperasikan sesuatu, petunjuk menggunakan sebuah produk, dan lain sebagainya. Kita coba lihat satu contoh text procedure yang berjudul nasi lemak. Di dalamnya kita bisa lihat ada bagian yang menunjukkan bahan-bahan, kemudian langkah-langkah cara pembuatannya. Ketika kita ditanya apa tujuan dari teks ini, maka kita coba analisis. Misalnya ada pertanyaan, what is the writer's intention in writing the text above? Apa tujuan penulis menulis teks di atas? Secara umum, text procedure mempunyai tujuan to tell how to make something atau to tell how to do something. Menceritakan bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, kata sesuatu ini kita sesuaikan dengan teks masing-masing. Teks yang di atas ini berjudul nasi lemak. Jadi, tujuan dari penulis menulis teks ini adalah to tell how to make nasi lemak. Atau kalian bisa juga menggunakan kalimat kedua, to describe, untuk mendeskripsikan how to make nasi lemak. Bisa juga kita gunakan kata explain, to explain how to make nasi lemak, untuk menjelaskan bagaimana cara membuat nasi lemak. Contoh lain, ada sebuah teks berjudul How to Wash Your Hands. Bagaimana cara mencuci tanganmu? What is the social function of the text? Apa fungsi sosial dari teks ini? Maka kita bisa jawab, the social function of the text above is
to tell how to wash your hands. Ya, jadi tujuan umum text procedure yang tadi di awal menggunakan kata something, di sini kita ganti menjadi wash your hands sesuai dengan tujuan dari teks yang spesifik ini. Atau kita juga bisa gunakan kata describe, mendeskripsikan, to describe how to wash your hands. Bisa juga kita gunakan kata explain, menjelaskan, to explain how to wash your hands. Selanjutnya kita akan pelajari susunan umum sebuah text procedure atau the generic structure of procedure text. Secara umum, sebuah text procedure akan terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu aim or goal. Dalam bahasa Indonesia artinya tujuan. Bagian ini menceritakan apa yang akan dibuat. Jadi this part tells what will be made or done. And then bagian yang kedua, materials or ingredients. Bagian ini menceritakan atau menyebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat tadi tujuannya. And then the next part is steps or method or procedures. Bagian ketiga berisi langkah-langkah. Di dalamnya menjelaskan what to do, apa yang harus dilakukan. Biasanya di bagian ketiga ini akan berupa kalimat-kalimat perintah atau imperatif yang memberikan petunjuk kepada pembacanya bagaimana cara melakukan sesuatu. Perlu diketahui bagian pertama, aim or goal, ini biasanya tertera di bagian judul. Jadi apa yang akan dibuat atau apa yang akan dilakukan itu akan tertera di bagian judul. Seperti tadi contohnya ada nasi lemak. Nah, ini tujuannya adalah langkah-langkah pembuatan nasi lemak. Contoh yang kedua tadi, how to wash your hand, tujuannya adalah menceritakan bagaimana cara mencuci tangan. Ini bagian aim. Kemudian perlu dicatat bagian kedua, materials, ini bersifat optional, artinya boleh ada, boleh tidak. Jadi sebuah procedure text tetap bisa berdiri tanpa bagian materials, hanya aim dan step saja. Kita coba terapkan dengan menganalisis contoh teksnya. Teks berjudul nasi lemak. Nah, judul ini adalah bagian goal. Kemudian ingredient ada a cup of rice dan seterusnya. Ini adalah bagian material. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi lemak. Kemudian methods ada first, then, dan seterusnya. Ini adalah bagian ketiga, step, yaitu langkah-langkah cara pembuatannya. Selanjutnya, kita coba analisis contoh teks yang kedua. Bagian goal dari teks ini adalah judulnya How to Wash Your Hands. Ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua, materials, dalam teks ini tidak disebutkan dan ini tidak jadi masalah. Seperti tadi sudah disampaikan, bagian kedua ini sifatnya optional, tidak ada pun tidak masalah. Kemudian bagian ketiganya, steps atau langkah-langkah, ini adalah bagian yang bernomor 1, 2, 3, sampai 4. Ini adalah langkah-langkah how to wash your hands. Untuk tugas hari ini ada sebuah teks yang harus kita pelajari dulu. Judulnya Pink Lemonade.
limun berwarna pink. Kemudian ada bagian teks ingredients, ini berisi bahan-bahan. For each glass, untuk tiap gelasnya, use, gunakan 2 tablespoons of lemon juice, 2 sendok penuh jus lemon, 2 tablespoons of sugar, 2 sendok penuh gula pasir, 1 glass of water, 1 gelas air, a drop of red food coloring, 1 tetes pewarna makanan yang berwarna merah. Kemudian pada bagian method ada beberapa langkah di sini. Pertama, slice a lemon in half and squeeze the juice into a cup. Irislah sebuah lemon menjadi 2. Half itu artinya separuh. And squeeze, peraslah jusnya ke dalam sebuah cangkir. Take out the seed, keluarkan biji-bijinya, dibuang. Kemudian pour 2 tablespoons of juice into glass. Tuangkan 2 sendok makan jus ke dalam sebuah gelas. Add sugar, tambahkan gula pasir. Add water and stir well, tambahkan air dan aduk dengan baik. Taste the lemonade, rasakan, cicipilah limunnya. You may want to add more sugar. Kamu mungkin butuh menambahkan gula pasir sedikit, or more lemon, atau jeruk yang lebih, to make it taste just right, untuk membuat rasanya tepat sesuai selera kita. Langkah terakhir, put ice cube in it. Masukkan es batu ke dalamnya. A drop of red food coloring will make pink lemonade. Setetes pewarna makanan berwarna merah akan membuat limunnya menjadi berwarna pink. Nah, untuk tugas KI 3 ada 1 pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks tersebut. What is the social function of the text above? Apa fungsi sosial dari teks di atas? Ya, kalian jawab, kemudian ditulis di buku jawabannya, di-upload ke tugas KI 3 pada e-learning hari ini. Satu tugas berikutnya untuk tugas KI 4. Tugasmu adalah menyalin teks pink lemonade, lalu tunjukkan struktur teksnya. Mana yang bagian goal, mana yang bagian materials, dan mana yang bagian steps. Ya, kemudian di-upload ke tugas KI 4. Demikian untuk materi dan penugasan hari ini. I think that's all for today. See you next time. Assalamualaikum.